Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Al-Maghfirah dengan NIM 2143101. Judul tugas pendidikan Pancasila yang dibina oleh Dr. Hadi Nursoba Eskom Mkom adalah hak asasi manusia. Tujuan saya membuat video dengan judul hak asasi manusia adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pembina mata kuliah pendidikan Pancasila. Manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama manusia. Hal ini perlu dilakukan agar keharmonisan lingkungan dapat terjaga, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera dan lebih layak. Maka dari itu, sudah sejak lahir, jika setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat di dalam dirinya. Hak-hak dasar itu harus dihormati, dihargai, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas atau direbut paksa oleh orang lain agar hubungan sesama manusia bisa menjadi lebih harmonis. Hak-hak yang dimiliki oleh manusia itu lebih dikenal sebagai hak asasi manusia. Meskipun setiap manusia sudah memiliki hak asasi manusia, tetapi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya harus menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak-hak dasar manusia yang sudah dilindungi secara hukum dan secara universal ini bisa membuat sesama manusia harus saling menghormati dan menghargai. Senada dengan pengertian hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia bukan hanya berlaku bagi masyarakat yang ada di beberapa negara saja, tetapi juga berlaku pada masyarakat di seluruh dunia karena HAM sudah diakui dan dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang bisa disebut dengan PBB. Senada dengan pengertian hak asasi manusia berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Maka dari itu, HAM ini bisa melindungi manusia dari berbagai macam penyiksaan yang dilakukan dengan sengaja. Namun, HAM tidak akan berjalan dengan baik atau tidak bisa ditegakkan jika manusia tidak menjalankan kewajibannya, yaitu menjaga dan melindungi sesama manusia dengan semestinya. Beberapa ahli juga menyatakan pengertian tentang hak asasi manusia. Yang pertama dari Peter Bern dalam buku dengan judul Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri. Peter Bern mengungkapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri setiap manusia yang digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak dasar itu memiliki sifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, John Locke berbicara tentang hak asasi manusia. Tidak bisa dilepaskan dari seorang ahli yang bernama John Locke, dikutip dari buku The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan suatu hal-hal yang diberikan Tuhan untuk manusia yang terdiri dari hak persamaan dan kebebasan serta hak untuk mempertahankan hidup dan untuk melindungi harta benda yang dimilikinya. 3. A.J.M. Milne, hak asasi manusia adalah
suatu hak yang sudah dimiliki oleh setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang manusia itu sendiri, seperti agama, kebangsaan, jenis kelamin, etnis, sosial, dan budaya, serta status sosial. Dari G.J. Wolhoff dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia. G.J. Wolhoff menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah ada di dalam diri manusia dan sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut harus selalu ada pada manusia serta tidak boleh dirampas karena bisa menyebabkan manusia kehilangan derajatnya. Yang kelima dari Austin Raney. Menurut Austin, hak asasi manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di dalam konstitusi, hukum, serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau negara. Setelah membahas pengertian hak asasi manusia berdasarkan konstitusi dan menurut para ahli, kini saya akan membahas ciri-ciri dari hak asasi manusia. Yang pertama, HAM bersifat hakiki. Yang kedua, HAM bersifat universal. Dan ketiga, HAM bersifat tidak bisa dicabut. Dan yang terakhir, HAM bersifat tidak bisa dibagi. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia terdapat beberapa macam. Di antaranya yang pertama, hak asasi untuk hidup, hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak untuk ikut serta dalam pemerintah, hak wanita, dan terakhir hak anak. Tidak hanya itu, ada juga macam-macam hak manusia menurut Deklarasi Universal atau bisa disebut HAM. Yang pertama, hak personal yang berkaitan dengan kebutuhan individu, hak legal yang berkaitan dengan lingkungan hukum, hak sipil dan politik yang berkaitan dengan kebebasan menentukan pilihan politik. Yang keempat, hak substansi yang berkaitan dengan sumber daya untuk menunjang kehidupan, hak ekonomi, sosial, budaya. Kesimpulan yang pada dasarnya hak asasi manusia ini sudah ada sejak manusia itu sendiri lahir, sehingga dapat dikatakan bahwa sejak kecil manusia sudah memiliki hak-hak dasar untuk perkembangan hidupnya. Dengan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, The Universal Declaration of Human Rights, maka masyarakat di seluruh dunia sudah semestinya untuk saling menjaga dan menjunjung tinggi HAM. Hal ini perlu dilakukan agar sesama manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih tenang, damai, dan layak. Sekian video penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.